Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Ananda kelas 6 yang cantik dan ganteng, yang soleh dan solehah. Apa kabar semuanya? Semoga masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masih tetap bersabar, masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran PJJ ini. Oke, baik. Sekarang kita sudah masuk ke tema 5 ya, Nak. Di buku tematik 6E, kalian boleh keluarkan bukunya dan boleh persiapkan alat tulisnya. Jika nanti ketemu hal-hal yang penting, kalian boleh garis bawahi dan boleh kasih tambahan informasi. Oke? Sudah ya? Oke. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, let's start our study with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalian boleh buka sekarang buku kalian halaman 10. Kita akan masuk ke tematik muatan IPS ya. Itu yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Nah, terutama di hari ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi dalam lingkup ASEAN. Oke, kalian boleh buka buku kalian halaman 10. Oke, di sana kalian bisa lihat ada gambar, foto Indonesia mengikuti kegiatan APEC. APEC ini adalah kependekan dari Asia Pacific Economic Cooperation. Ini kerjasama negara-negara Asia Pasifik dalam bidang ekonomi. Ini dibentuk karena kesuksesan kerjasama ekonomi ASEAN, negara-negara ASEAN. Makanya negara-negara di Asia Pasifik lainnya ingin bergabung mengadakan kerjasama di bidang ekonomi. Maka terbentuklah APEC ini. Oke. APEC ini yang di awal mulanya yaitu tahun 1980-an. Oke, nah kita lihat sekarang, kita bahas tentang kegiatan ekonomi di ASEAN itu yang menurut banyak orang mengalami kesuksesan. Oke, salah satu tujuan dibentuknya ASEAN adalah meningkatkan kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN. Nah, beberapa contoh kerjasama di bidang ekonomi yang telah dilakukan ASEAN adalah yaitu yang pertama, pembukaan pusat promosi ASEAN. Ini ASEAN melakukan promosi di berbagai negara ya melalui PBB. Oke. Yang kedua, penyediaan cadangan pangan. Nah, di ASEAN ini ada beberapa negara yang dikenal sebagai lumbung padi ASEAN, yaitu ada Thailand, Indonesia, dan Kamboja. Nah, lumbung padi ASEAN inilah yang menyediakan cadangan pangan bagi negara-negara anggota ASEAN yang lainnya, terutama ketika salah satu negara ASEAN itu mengalami krisis pangan atau bencana alam, ya. Maka beberapa negara anggota ASEAN tersebut tadi mempersiapkan diri untuk menjadi penyedia cadangan pangan untuk keadaan darurat di negara yang lain. Oke, yang ketiga adalah penyelenggaraan proyek industri. Nah, dalam menjalin kerjasama di bidang ekonomi, negara-negara anggota ASEAN ini membangun beberapa proyek industri yang meliputi industri pupuk, tembaga, vaksin, dan abu soda. Nah, adapun beberapa proyek industrinya adalah sebagai berikut. Kalian bisa lihat di buku kalian. Ini ada ASEAN Aceh Fertilizer Project yang merupakan pabrik pupuk Aceh ya, Indonesia. Kemudian ada ASEAN Urea Project, ini pabrik pupuk di Malaysia. ASEAN Copper Fabrication Project, ini pabrik industri tembaga di Filipina. ASEAN Vaccine Project, ini vaksin di Singapura. Rock Salt Soda Ash, ini project yang produksi abu soda di Thailand. Kemudian yang keempat yaitu kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ini biasa disebut juga dengan AFTA, Asian Free Trade Area, merupakan bentuk kerjasama negara ASEAN di bidang ekonomi yang merupakan suatu persetujuan dalam pengelolaan sektor produksi lokal yang ada di seluruh negara ASEAN tanpa terkecuali. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN dalam melakukan produksi untuk pasar dunia dengan adanya penghapusan bea dalam ASEAN itu sendiri. Nah, selain itu, dengan adanya AFTA dapat meningkatkan investasi oleh pihak asing secara langsung untuk negara-negara ASEAN. Nah, Indonesia ini menjadi bagian dari organisasi ASEAN ini dengan tujuan untuk membangun hubungan internasional dan organisasi internasional dengan negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara tersebut.
Selain itu, dengan terlibatnya Indonesia sebagai anggota ASEAN, maka peran Indonesia di dunia internasional ini semakin menguat dan semakin terkenal ya. Peranan Indonesia dalam kerjasama tersebut dapat memberikan manfaat bagi negara Indonesia maupun negara-negara ASEAN ya. Bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman 34. Kalian bisa lihat di sana ada gambar SEA Games ini ya. Pada saat pembukaan SEA Games ke-26 ini dilakukan di dua kota, yaitu di Jakarta dan Palembang. Nah, SEA Games ini sudah beberapa kali dilakukan di Indonesia, yaitu dari tahun 1979, 1987, 1997, dan yang terakhir itu 2001. Oke. Nah, pelaksanaan SEA Games inilah yang akhirnya melakukan peningkatan di sektor ekonomi Indonesia. Oke. Setidaknya ada 3 sukses yang dapat dicapai Indonesia terkait pelaksanaan SEA Games ke-26 ini. Nah, salah satunya yaitu sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian. Apalagi dia diselenggarakan di dua kota sekaligus, yaitu di Palembang dan Jakarta. Ini meningkatkan hingga memajukan perekonomian di Indonesia, terutama di dua kota tersebut. Ya, karena di situ adanya pembangunan hotel baru yang kemudian terserapnya sekitar 4.000 tenaga buruh untuk pembangunannya, serta meningkatnya kegiatan di sentra kerajinan rakyat untuk pembuatan cenderamata. Sekitar 5.000 atlet dari beberapa negara di Asia Tenggara termasuk dari Indonesia itu berpartisipasi dalam ajang tersebut. Ya, makanya cukup meningkatkan perekonomian Indonesia pada saat itu. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu di subtema 2, yaitu halaman 61 dan 62. Oke, nah kalian bisa lihat di sini masih kerjasama di bidang ekonomi negara-negara ASEAN ya. Kita masuk ke komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Nah, kita lihat di sini di gambar ini ada usaha fotokopi, ada usaha laundry, dan usaha bensin ya, pengisian bensin. Nah, dari usaha-usaha ini ada beberapa sumber daya yang kita dapatkan dari dalam negeri sendiri dan ada juga yang harus kita beli dari luar negeri. Itu disebut juga dengan ekspor, kegiatan ekspor dan impor. Oke, apa sih ekspor dan impor tersebut? Nah, kegiatan mendatangkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri ini disebut dengan mengimport. Jadi import adalah mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Itu disebut import. Ya, kita membeli barang dari Malaysia misalkan. Kita di Indonesia membeli barang dari Malaysia, itu namanya import. Nah, manfaatnya adalah menyerap banyak tenaga kerja, meningkatkan kerjasama antar negara, memperluas penerapan teknologi modern. Kalau tadi gambarnya ngeblur, kalian boleh lihat dari buku kalian. Mempererat hubungan kerjasama bilateral antar negara, maaf ya. Oke, kita masih di import. Ya, manfaatnya yaitu meningkatkan kerjasama antar negara, memperluas penerapan teknologi modern, serta memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri. Seperti tadi, kalau tadi usahanya adalah fotokopi, maka kalau sumber daya manusianya mungkin dari orang Indonesianya langsung, sedangkan kalau dari peralatannya, perlengkapannya itu mungkin kita beli dari luar negeri seperti mesin fotokopi dan mesin cuci laundry, itu juga kita import dari luar negeri. Kemudian kegiatan yang berikutnya yaitu kegiatan ekspor ya, yaitu kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut dengan kegiatan ekspor. Jadi kita mempunyai barang ya, jualan yang kita jual ke luar negeri itu disebut dengan ekspor. Ya, kita menghasilkan barang baik itu berupa bahan mentah atau bahan jadi, itu kita jual ke luar negeri disebut dengan ekspor.
Nah, kegiatan ekspor ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya menambah devisa negara, mengenalkan produk lokal ke luar negeri, mempererat hubungan kerjasama bilateral antar negara, menjaga kestabilan harga dalam negeri, dan mengembangkan usaha kecil dan menengah. Ya, dia ini bisa menghasilkan menambah devisa negara karena uang dari luar masuk ke negara kita menghasilkan uang. Ya, jadi menurut kamu yang lebih enak yang mana, import atau ekspor? Ya, sebisa mungkin kalau kita masih bisa mengekspor, kita ekspor. Tapi kalau ada barang yang tidak bisa kita dapatkan di dalam negeri, kita mengimpor. Tapi sebisa mungkin dikurangi. Oke, kita lihat di sini ada beberapa komoditas atau barang dagangan yang diekspor oleh Indonesia. Ya, yaitu ada hasil pertanian dan hasil laut berupa getah karet, teh, lada hitam, lada putih, kopi, rotan, udang, ikan tuna, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada hasil industri, yaitu kayu lapis, pakaian jadi, timah, aluminium, minyak kelapa sawit. Yang ketiga hasil tambang di luar migas, biji tembaga, biji nikel, bauksit, batu bara. Yang keempat hasil hutan, kayu, rotan, kemenyan, damar, barang anyaman, mebel, dan lain-lain. Jadi sebenarnya banyak sekali ya, karena kita ini kaya akan sumber daya alam yang melimpah Indonesia ini. Nah, kemudian barang komoditas yang diimpor oleh Indonesia dari luar negeri ini antara lain ada barang konsumsi, yaitu terdiri atas makanan dan minuman untuk rumah tangga, bahan bakar alat transportasi dan lain-lain, barang baku dan penolong meliputi makanan dan minuman untuk industri, bahan baku industri, bahan bakar dan pelumas, suku cadang dan lain-lain. Serta barang modal meliputi mesin-mesin pabrik, traktor dan kendaraan bermotor. Oke. Lanjut ya, kita lihat ke halaman berikutnya yaitu halaman 88. Kita lihat di sini ekspor dan impor negara-negara ASEAN. Ada lebih dari 30 negara tujuan ekspor Indonesia ya. Oke, kita lihat di sini, contoh di sini ada beberapa negara yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, dan Filipina. Tapi selain kita mengekspor barang kita menjual, tapi kita juga membeli dari negara mereka. Oke, kalian bisa lihat di sini contohnya Malaysia ya, kita mengekspor karet, kita menjual karet, udang, kopi, hasil hutan itu ke Malaysia, tekstil, batu bara, kopra, dan palm oil serta turunannya itu kita jual ke Malaysia. Sedangkan yang kita beli dari Malaysia itu ada produk kimia, perangkat optik, kapal laut, dan bangunan terapung, kendaraan dan bagiannya. Kalian bisa lihat di buku kalian, nanti dibaca lagi. Oke, lanjut kita ke subtematika sekarang di halaman 117. Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN ya. Nah, kerjasama di bidang ekonomi menjadi salah satu program yang dibahas dalam pertemuan negara-negara di ASEAN ini. Negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat menjadi MEA pada akhir tahun 2015. MEA ini adalah pembentukan pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN. MEA memiliki tujuan menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang makmur dengan pembangunan serta pengembangan ekonomi yang merata di setiap negara anggotanya. Nah, pemberlakuan MEA membuat perdagangan barang, jasa, dan pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya ini menjadi mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara tersebut. Nah, terbukanya arus perdagangan ini akan memiliki dampak positif pastinya bagi negara-negara di kawasan ASEAN. Di antaranya, mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong mereka untuk meningkatkan kualitas produk barang dan jasanya. Nah, pengaruh besar MEA bagi perekonomian di Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuka peluang bagi usaha kecil untuk berkembang. Yang kedua, memiliki peluang lebih terbuka untuk memasarkan produknya dalam lingkup ASEAN. Yang ketiga, mendorong tenaga kerja semakin berkualitas. Yang keempat, mendorong produk bangsa Indonesia menjadi semakin berkualitas. Oke, lanjut ya. Kita lihat di halaman 143 sekarang. 143 dan 144. Kalian bisa lihat di sini, ini barang-barang
produksi Indonesia dari setiap daerah ini mempunyai ciri khas masing-masing, merupakan cenderamata souvenir dari berbagai daerah kerajinan tangan, ya. Nah, setelah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA itu, negara ASEAN akan mengalami aliran bebas barang, jasa, investasi, serta tenaga kerja terdidik dari dan ke masing-masing negara di kawasan ASEAN. Jadi penjualan perdagangannya semakin mudah, ya, antar negara ASEAN tersebut. Indonesia sebagai bagian dari komunitas ASEAN harus berusaha memanfaatkan peluang pasar bebas MEA dengan meningkatkan kualitas diri. Ya, Indonesia juga harus meningkatkan kapabilitas untuk dapat bersaing dengan anggota ASEAN lainnya. Contohnya di gambar yang ini ya, produksi barang Indonesia. Sehingga ketakutan akan kalah bersaing di negeri sendiri akibat implementasi MEA ini tidak terjadi. Nah, langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia berdasarkan rencana strategis pemerintah untuk menghadapi MEA tersebut antara lain, yaitu yang pertama, penguatan daya saing ekonomi, kemudian melakukan program ACI, Aku Cinta Indonesia, kemudian yang ketiga, penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM. Ya, pemerintah membantu UMKM ini untuk menyongsong era pasar bebas ASEAN ya. Kemudian yang keempat, memperbaikan infrastruktur, makin diperbaiki sarana dan prasarananya, transportasinya juga ya, juga komunikasi. Oke, yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ya, ini salah satunya dengan melakukan pendidikan, perbaikan pendidikan di seluruh Indonesia. Kemudian yang keenam, reformasi kelembagaan dan pemerintahan. Ini yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menghadapi era pasar bebas ASEAN. Oke, agar tidak ketinggalan Indonesia tentunya. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Let's say together, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.